sekalian yang ada di acara Pasca Sarjana. Hari ini saya kebetulan kemarin diundang sama Pak Dekan untuk mengisi acara We Are in Graduation. Perkenalkan, nama saya Mansur. Kebetulan saya dari Fakultas Peternakan, Departemen Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Kali ini saya akan membawakan tema inovasi pakan dalam peningkatan produksi peternakan. Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang perlu kita sadari bahwa realita konsumsi dan produksi peternakan kita, bahwa konsumsi pendekatan total jumlah penduduk sekarang ini dengan konsumsi pendekatannya bahwa konsumsi daging kita itu baru 2,36 kg per kapita per tahun. Sementara konsumsi daging sapi pada klaster pengkonsumsi daging sapi menurut Suksesnet tahun 2014 kita itu hanya 16%. Jadi telah menunjukkan keragaan yang cukup baik pada klaster konsumsi daging sapi, di mana pada klaster yang 16% ini ada peningkatan konsumsi sebanyak 15 kg per kapita per tahun. Jadi ketika kita menyebar pada jumlah penduduk, konsumsi daging sapi kita itu cuma 2 kilo, tetapi pada klasternya kita daging sapi kita itu yang 16% itu per kapita sudah 15 kg per kapita per tahun. Sementara kita kebutuhan daging kita sekarang itu sekitar 585 juta kilogram per tahun. Kira-kira kalau kita membutuhkan sapi untuk daging sapi kita ini, kita membutuhkan 11 juta animal unit sapi. Bukan sesuatu yang kecil, jadi sesuatu yang sangat besar, sehingga diperlukan suatu keseriusan dalam produksi, penyediaan maupun dalam sistem perdagangannya. Nah, teman-teman sekalian, bahwa perlu kita ketahui sistem produksi sapi kita, atau sistem produksi daging sapi kita itu, kalau kita lihat itu dibagi menjadi 3 segmen. Pertama pada peternakan rakyat, kemudian ada ekspor sapi bakalan, di mana di sini ada industri penggemukan sapi, jadi sapi yang datang dari luar negeri digemukan. Nah, pada industri bakalan sapi ini ada feedlot dan ada proses sekarang itu ada rekonisi program, yaitu kita kenalnya dengan nama depo. Dan yang ketiga, sistem produksi daging sapi, impor daging beku dari luar negeri didistribusikan ke Indonesia. Nah, mana di antara 3 sistem ini ya, tentunya kalau kita lihat untuk ekonomi kerakyatan, 2 sistem ini di peternakan rakyat dan impor sapi bakalan ini lebih banyak mendatangkan atau ada proses ekonomi yang lebih banyak di dalam proses ini. Jadi kalau ada yang kan cerita impor daging beku dan sebagainya, ya itu ada yang pro dan kontra karena ada sedikitnya impact dari kalau melihat ekonomi kerakyatannya. Nah, riset di dalam bidang ilmu nutrisi kita bagi menjadi 3 sektor sebenarnya. Kalau kita melihat sejauh mana sih riset di dalam bidang ilmu nutrisi, pertama risetnya dalam bidang bahan baku dan penyediaan, di mana dalam baku dan penyediaan kita lebih banyak melakukan penanaman dan optimalisasi ekosistem. Di mana optimalisasi ekosistem, bagaimana di ekosistem ini mana yang cocok, kemudian sistem ini dapat memproduksi pakankah gitu. Kemudian yang kedua setelah penanaman dan optimalisasi ekosistem adalah eksplorasi sumber daya pakan. Sumber daya pakan apa yang bisa dimanfaatkan? Nah, seperti kita melihat ada pemanfaatan industri pangan, kemudian industri pakan, industri pangan, kemudian industri agroindustri yang lain juga. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita melihat penyediaannya, maka kita akan berbicara tentang setelah eksplorasi adalah konservasi, di mana konservasi ini kita akan cerita tentang bagaimana proses penyimpanan, kemudian pengolahan bahan baku, kemudian kemudian penyimpanan dan enkapsulasi, di mana ada optimalisasi ekosistem pencernaan. Di situ adalah di satu segmen riset di dalam ilmu nutrisi. Yang terakhir adalah utilisasi nutrien menjadi produk, di mana ketika kita
pakan dimakan itu menjadi produk, di mana menjadi susu, menjadi daging, kalau diunggas tentunya menjadi telur juga. Nah, ini adalah beberapa riset yang saya lakukan itu untuk bagaimana penyediaan bahan baku di mana kita menanam hijauan pakan. Nah, di sini kita mengoptimalisasi ekosistem, kemudian mendesain mengoptimalkan lahan vegetasi, bagaimana ketika tanaman ini atau lahan seperti ini cocoknya ditanamkan seperti apa. Nah, inilah beberapa riset yang kami lakukan untuk melakukan penyediaan bahan baku. Selanjutnya adalah penyediaan bahan baku ini kita mulai sebenarnya risetnya yang paling pertama dengan small plot design. Jadi kami melihat bagaimana menyediakan bahan baku terutama tanaman pakan dari yang kecil-kecil. Jadi small plot design. Ini kita lakukan small plot design. Kemudian dipilih mana hijauan atau tanaman pakan yang bisa dikembangkan untuk di scale up lebih lanjut. Nah, ini adalah penelitian dalam skala yang lebih besar. Kita akan lihat dari tadi kita melihat jenis hijauannya dari tanaman pakannya yang bisa dikembangkan. Kemudian selanjutnya bagaimana nih setelah ini produksinya banyak, kita lihat apakah dia mempunyai kualitas, produksinya persisten, bagaimana sepanjang tahun, apakah dapat, maka kita scale up usaha penanamannya biar nanti tanaman pakannya tentunya menjadi menjadi lebih banyak. Nanti bagaimana ini dalam setahun kontinuitasnya terjaga enggak? Karena tidak bisa dalam penelitian satu periode kita anggap dalam penelitian tahun lamanya. Lanjut, ini adalah beberapa penelitian yang kita hasilkan setelah bagaimana tadi mengeksplorasi. Ini beberapa kami melakukan kebetulan karena ini penelitian kemarin dibiayai oleh Bio Farma. Nah, ini kami akan ada beberapa sebenarnya sekarang sudah yang terakhir sudah ada 5 paper. Nah, ini yang terakhir. Kemudian 1 buku yang dihasilkan dari riset tentang penyediaan bahan baku pakan ini. Selanjutnya adalah kami juga melakukan penelitian mengoptimalisasi ekosistem. Salah satu ekosistem yang paling banyak di Indonesia adalah ekosistem lahan sempit. Kita melakukan reklamasi pada lahan pengembalaan. Nah, pada lahan pengembalaan ini kita sama juga, kita sudah lihat, kita pertama sebelum dikembangkan kita lihat dulu small plot desainnya seperti apa. Dari situ kita dapat menyelesaikan, oh hijauan ini yang cocok, tanaman pakan ini yang cocok. Nah, dari small plot design ini kita lanjutkan dengan produksi yang sangat besar. Ya. Jadi tadi lahan-lahan kritis X tambang ini kita rubah menjadi kebun rumput. Jadi penyediaan bagaimana kita rubah selain tadi sebagai fungsinya reklamasi juga kita bukan sebagai penyediaan bahan baku. Selanjutnya ini adalah optimalisasi ekosistem. Kita juga riset bagaimana mengoptimalisasi ekosistem. Salah satunya yang paling sekarang lagi ngetren adalah bagaimana riset ekosistem di ekosistem kelapa sawit. Nah, ekosistem kelapa sawit, di mana di ekosistem kelapa sawit ini kita memasukkan sapi. Nanti sapinya ini sapi ini peranannya sebagai weeding, jadi sebagai pembersih gulma. Kemudian setelah itu kita juga meningkatkan produktivitas lahan. Tadi lahannya selain menghasilkan minyak, itu nanti juga menghasilkan daging sapi. Nah, yang selanjutnya adalah mengurangi biaya produksi sapi. Karena kalau kita melihat produksi dengan ekosistem di Jawa, produksi sapi itu sangat mahal. Tapi dengan kita melakukan mengoptimalisasi ekosistem, maka kita akan reduce biaya. Nah, ini kalau dengan kelapa sawit biasanya antara 3.000 sampai dengan 1.000 per day. Bayangkan kalau dengan seperti di ekosistem feedlot atau ekosistem pemeliharaan skala intensif yang di Jawa itu bisa sampai antara 10 sampai dengan 40.000 sekarang per day. Nah, selanjutnya adalah pada hasil penelitian yang kedua adalah kita konservasi hijauan, di mana kita bikin hijauan itu menjadi silase, kemudian juga menjadi highlights. Highlights itu adalah perpaduan antara hay dan silase. Kemudian juga kita bikin menjadi TMR. TMR itu kita campurkan.
dengan konsentrat, kemudian konsentrat kita sediakan dan siap saji. Jadi pakannya sudah tersedia dengan lengkap. Kemudian yang keempat adalah kita juga melakukan penelitian bagaimana mengawetkan hijauan dalam bentuk pelet. Nah ini karena tadi kita untuk menyuplai ketersediaan nanti sebelum menjadi karkas. Nah selanjutnya, ini adalah kita mau open bagaimana utilisasi nutrien yang ada sekarang. Nah ini perlu kita ketahui sampai hari ini utilisasi nutrien untuk jadi daging, misalkan pada ayam ini sekarang sudah 1 kilogram pakan menjadi 1 kilogram berat badan. Pada babi itu 2 kilogram pakan menjadi 1 kilogram berat badan. Nah, pada sapi ini masih relatif tinggi. Pada sapi ini masih relatif tinggi, di mana kita menjadi dagingnya karena yang kalau kita menjadi 1 kilo misalkan bisa menjadi 1 kilo lagi, atau minimal ya kalau kita inginkan di sapi itu minimal kita bisa 4 kilo, kita bisa 4 kilo misalkan menjadi 1 kilogram berat badan. Inilah yang ingin kita banyak lakukan di dalam penelitian. Ya, selanjutnya adalah bagaimana, karena kalau kita tadi di daging sapi ini ada sebuah kalau kita ketika akan membuat pakan, ini kita harus ada 3 sektor yang harus kita pertimbangkan. Pertama peternak, yang kedua pedagang sapi, yang ketiga adalah penjual daging. Nah, jadi disinilah yang menjadi tuntut orang-orang nutrisi, bagaimana kita memberikan supaya pakan yang kita berikan ini memberikan kebahagiaan pada peternak, di mana peternak itu ADG pakannya menjadi lebih tinggi, kemudian pakannya efisien. Kemudian pada pemotong, di pemotong ini nanti dia di pemotong ini supaya karkasnya lebih bagus. Nanti saya akan cerita bagaimana kenapa karkas itu harus bagus. Nah, nanti karkasnya menjadi lebih bagus. Kemudian yang terakhir adalah supaya rasio daging dan tulangnya itu lebih bagus. Jadi lebih banyak daging yang dihasilkan daripada tulang. Makanya ini ada berpotensi ditentukan oleh 2 pakan dan genetik. Tapi kalau kita sudah pakai genetik yang bagus, maka pakan ini akan menjadi faktor dominan. Oke. Nah ini saya lihatkan adalah beberapa kenapa karkas itu harus bagus. Nah ini saya lihatkan pada teman-teman, ini ada 3 jenis karkas. Yang paling kiri itu adalah sapi dengan karkas kurang dari 50. Nah yang tengah ini sapi dengan karkas di atas 50. Tapi belum nyampe ke 55. Nah kalau yang di sini, ini karkasnya bisa naik di atas 55 ke atas. Tetapi ini nanti akan dilihat, ini adalah genetik sapi yang berbeda. Tapi kalau kita mengimpor sapi di Australia, maka yang di tengah ini adalah yang diinginkan oleh para pemotong, karena ini karkasnya lebih di atas 50. Syukur-syukur nanti kita dengan mengolah pakan dengan lebih baik, kita bisa merubah nutrisi ini ke arah lebih karkasnya menjadi lebih tinggi. Ya, ini yang tadi saya rekayasa genetik, ini adalah salah satu sapi yang direkayasa genetik, dihambat meostasinnya sehingga dia mempunyai produksi daging yang lebih banyak. Ini kita kenal dengan Belgian Blue, tetapi sebagai produk mutasi ini berbahaya ketika terjadi persilangan dengan sapi-sapi lokal. Nah, inilah yang masih menjadi kontradiksi ketika kita akan mengembangkan sapi yang ditreatment dengan genetik dengan myostatin inhibitornya dihambat. Nah, terus ini adalah sapi-sapi lokal, sapi-sapi kita, sapi-sapi lokal yang telah diintroduksi dengan gen myostatin. Ini masuk ke Indonesia masih dalam rangka penelitian dan ini masih kontroversi, tetapi barangnya sudah ada di Indonesia. Nah, tadi yang saya bilang tadi, ketika kita akan memproduksi sapi ini, ketika akan dikembangkan lebih lanjut, ini yang berbahaya. Tetapi kalau jadi final stock, jadi ketika dihasilkan
langsung potong, hasilkan langsung potong, ini mungkin menjadi pertimbangan. Tetapi kita tidak bisa mencegah petani untuk memelihara, itu yang permasalahannya. Sehingga tetap menjadi kontraduktif ketika akan dihilirisasi. Makanya harusnya ketika sapi diintroduksi, dipinal, langsung potong, hasil langsung potong, ini hasil langsung potong. Kemudian ini yang sudah jadi, ini bibitnya sudah sudah nyampe di Indonesia, dan ini yang masuk ke Indonesia ini adalah sapi keluarga dari hasil dari ini namanya si Gatut Kaca ini. Kita selain tadi dengan genetik, ini adalah salah satu dengan rekayasa. Kalau teman-teman pernah lihat film Hulk itu ada anjing yang box. Nah, ini kira-kira sama. Ini hasilnya adalah hasil di mana myostatinnya dihambat. Sehingga ini pada babi ya, ini sekarang sudah banyak dilakukan. Nah, ini sehingga diinjek, kemudian juga sekarang penelitiannya sudah sama juga dengan ke sapi, udah mulai ke babi, jadi diinjek suatu gan yang menghambat ekspresi dari myostatin. Kalau di manusia itu produk namanya pilostatin. Kalau di manusia, kalau di ternak itu Mycolex. Ini kemudian ini dihambat, kemudian yang terjadi adalah pertumbuhan muscle yang banyak. Muscle yang banyak sehingga nanti karkasnya akan menjadi lebih banyak. Kira-kira ini 10% weight peningkatannya ketika diinjeksi dengan myostatin inhibitor. Ini myostatin. Nah, kami juga sekarang sedang riset ke arah sini. Nah, ini juga disrupsi di dalam ilmu pakan ya, disrupsi dalam ilmu pakan. Jadi ketika tadi dengan genetik, kemudian tadi dengan myostatin inhibitor, nah ini juga kita terjadi ada sebuah disrupsi dalam imbuhan pakan ketika masuk penggunaan beta agonis pada awal tahun 2000-an, di mana ada beta agonis 1, kemudian ada beta agonis 2 dan beta agonis 3. Ini kalau kita lihat beta agonis ini secara strukturnya dibagi 3, analis, rekortisol dan penol. Nah, ini yang sekarang banyak digunakan adalah sebenarnya salbutamol, tetapi untuk yang banyak digunakan salbutamol, tapi karena ketika ini terjadi perubahan perilaku, nah perilaku bisnis, di mana yang tadinya karkas biasa 45 menjadi sampai di 50, sekarang sudah karkasnya 50 sampai dengan 56%. Ini terjadi perubahan perilaku orang di dalam dulu menganggap karkas kalau 50 itu sudah happy, tapi kalau sekarang karkas kurang dari 50 itu sekarang menjadi tiba happy, tetapi penggunaan ini ada residualnya. Ini yang sekarang kemudian oleh Permentan karena ada residualnya ditakutkan berbahaya. Maka ini ada Permentan nomor 14 tahun 2007 penggunaannya dilarang. Maka karena penggunaan dilarang tetapi pada satu sisi telah terjadi perubahan pelaku bisnis. Nah, ini yang harus tetap kita jaga gitu. Dijaga apa supaya tetap bagaimana kita bisa mencapai happy di atas karkas 50%. Ini yang sedang kita lakukan. Maka riset yang sedang kami lakukan adalah bagaimana meriset mengganti salbutamol. Dan bagaimana salbutamol ini dapat diganti oleh beberapa yang termasuk, yang bukan termasuk ke dalam keluarga beta agonis. Nah, ini adalah kenapa orang sangat senang sekali menggunakan beta agonis. Ini ada di mana feed intake-nya naik, tetapi kalau kita lihat feed intake naik di sapi, kalau di sapi malah turun, tapi yang kita lihat adalah terjadi peningkatan massa otot yang sangat tinggi. Di mana pada domba ada 25%, kemudian pada sapi ada 10%, pada babi 4%, pada ayam 2%, dan terjadi penurunan lemak sehingga karkasnya menjadi lebih tinggi. Ini yang orang ini, tetapi tadi penggunaannya menjadi terbatas karena ada residual. Oke, lanjutkan. Nah, ini saya riset bagaimana residualnya, apakah ada? Ada setelah saya riset. Ini kita temukan pada beberapa daging, ada masih mengandung salbutamol, ada clenbuterol, tetapi ractopamine tidak ada. Jadi kita melihat bahwa ini tidak sehat, maka harus diganti ini.
Karena ini kita menemukan adanya salbutamol dan clenbuterol di daging. Oke, sehingga kita sebagai ini kan daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Nah, minimal aman, sehat ya. Oke, dilanjutkan. Nah, bagaimana untuk risetnya? Nah, risetnya ini sekarang sedang kita kan untuk meningkatkan dagingnya ini, kita sedang meriset bagaimana kita mencari zat-zat aktif dari fitochemical. Nah, jadi ada beberapa fitochemical yang punya potensi untuk mempunyai mekanisme sama dengan beta agonis. Nah, ini saya sedang riset dengan satu mahasiswa S2 saya dan dua orang mahasiswa S2 sedang melakukan riset bagaimana melihat zat yang mekanismenya bagus. Yang ketiga adalah kita harus meningkatkan efisiensi bentuk premik. Kalau itu ditinggalkan, maka yang selanjutnya adalah premik, bagaimana kita membuat premik dalam organik atau dalam nanopremik. Ini yang karena yang harus dilakukan adalah bagaimana mengefisiensikan, memboost nutrien sehingga nutrien ini bisa digunakan untuk proses pembentukan daging. Kemudian yang terakhir adalah kita juga sedang riset, nanti ada mungkin dalam beberapa bulan ke depan bagaimana kombinasi efisiensi pencernaan dengan premik kita, di mana di sini kita ukur dengan menggunakan prebiotik, kemudian ditambah prebiotik dan sembiotik, kemudian plus ditambah dengan premik yang tadi dalam bentuk organik maupun dalam bentuk nanopremik. Nah, itulah adalah upaya kita bagaimana untuk meningkatkan karkas supaya di atas 50%. Karena terjadi tadi itu perubahan paradigma. Kalau karkas dikurang dari 50%, itu kira-kira karkasnya tidak begitu bagus. Bukan berarti tidak begitu bagus. Untungnya kurang besar sebenarnya. Seperti itu sebenarnya. Nah, itu dilanjut. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Hatur nuhun, saya tutup sampai sekian saja. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.